Oke cuy, selamat pagi sebelum kegiatan. Nah ini ngonten dulu untuk opening ya. Untuk opening, jadi ini saya memakai kopiah atau kupluk atau peci atau blangkon. Blangkon Islam ya ini ya. Nah ini guyang guyang. Iki sajake grenengnya aku cuy. Sajake grenengnya aku. Waduh, wis cap jaek deh kok nang ngene iki. Genap rong bungkus ini warek ya. Nah. Oke, pas live. apa nih? Makan live kan? Coba harus live bro. Pulsane kuwi. Oh, pulsane. Nganggo anu data ya, nang omah rata nggo wifi aku. Di sini ada wifi kan? Anu apa? Mantap. Apa? 3 kali 2 balap. Ya, cuy. Penunggu ngisor wit cuy. Iki ketuane nang kene penunggu pone. Oke, ini nanti saya mau menjabat jadi mudin dulu ya. Nah, mudin. Iya. Nawa itu. Nah, sepenting nawa itu ya. Nah. Oh, pagi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, lanjut video nih. Ingo habis ini langsung masuk. Nggak tahu daftar ulang dulu apa langsung kegiatan. Jangan lupa subscribe. Ini yang pagi hari ini udah jam 8 baru berapa ekor ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh baru 9 ekor ya. baru mandi. Oh ini. Nah ini. Yes. Baru pengajian akhir pagi. Oh apa Car Free Day? Kemarin ke Car Free Day ya? Nunggu lagi pengajian. Oh, betul. Pengajian akhir pagi. Oh gitu ya. Jadi kewajibannya oke, kewajiban di sini ya oke. Bisa jadi. Nah ini Kak, apa? Kak Gunawan. Iya. Ini pembaca doa. Kak Gunawan. Kan cocok wis Pak. Wis Pak Kiai. Masih sih loh. Gus sapa? Gus Gunawan Al Barokah. Waduh, Barokah itu toko besi. Alah. Oh, musola. Oke, let's go. Oke cuy, ini pengabsenan dulu ya, pengabsenan sekalian pengecekan nama sudah benar apa betul. Nah ini cek dulu semua. Habis apel pagi tadi, barusan habis apel pagi ya. Nah ini ketua kelompok. Ini dibagi berapa regu? 3 keempat. 3. Ini Pak. Tolong ini biasakan kalau mau sesi materi, siapkan dulu pesertanya, paling nggak buat laporan kayak penjenengan besok waktu bina putra putri penjenengan. Nah, biasakan seperti itu. Jadi dulu siap laporan menerima materi seperti itu. Biasakan seperti itu. Bukan untuk apa-apa perkara kok duduknya nggak seperti ini, sakarpe santai nggak masalah, tapi biasakan seperti itu. Setelah itu selesai materi. siaga penggalang penerima. Siaga dalam kakak ada kita mulai dengan kalau ada lagu seperti yang pernah dengar Belum. kalau merah kuning hijau siaga Siap belum? merah penggalang kuning bernegara Belum. hijau itu siaga merah itu penggalang Kuning itu penegak semuanya pramuka karena berkaitan dengan materi kita punya penggalang SGT ya terus
Gamula bantu tata, penggalang kamu rakit terang, penegak antara laksana, semuanya pramuka. Kecil-kecil itu siaga, besar-besar itu penggalang, lebih besar itu penegak, semuanya pramuka. Karena kita kan materinya yaitu dunia penggalang. Jadi sebelum itu kan kita juga sudah harus tahu siaga, penggalang, penegak. Jadi semuanya itu ada atribut-atributnya. Penggalang itu apa saja? Di dalam penggalang kan ada ramu, ada rangkit, ada mungkin ada tambahan dari Kak Di. Ya, baik. Ya. Nanti dihafal lagunya ya. Biar kita memulai punya penggalang. Baik-baik. Terima kasih. Baik, berarti tadi ya, ini untuk mengenalkan dasar bagaimana kita mengenalkan pada adik-adik kita dengan lagu-lagu yang mudah dihafal. Tadi ada merah merah itu siaga, hijau hijau itu siang, dan seterusnya. Jadi nanti kita ucapkan, habis itu nanti tadi dan ya siaga mula bantu tata, penggalang kamu rakit terang, penegak antara laksana, itu semuanya pramuka. Jadi nanti bisa kita olah dengan baik. Dan nanti setelah itu nanti akan kita jabarkan fungsinya untuk apa ya, untuk oh iya siaga. Siaga itu istilahnya apa? Nanti ada TKU kakak-kakak. Tahu TKU kakak-kakak? Nah, apa? Kalau SKU? Nah, jadi nanti ada tataran-tataran yang harus nanti kita sampaikan kepada adik-adik kita. Juga nanti istilah-istilah dalam golongan penggalang. Mungkin pernah kakak dengar Pratama? Siap pernah. Nah, mungkin kakak-kakak yang pernah Pratama. Pratama itu siapa? Apa tuh? Pemimpin utama. Pimpinan utama. Jadi tersebut itu ada. Nah, nanti ada pemisahan, ada regu, ada pasukan. Ya. Jadi nanti terus nanti tingkatan-tingkatan umurnya itu kita harus tahu juga. Nanti akan kita sampaikan pada adik-adik kita. Jadi nanti kita harus tahu dasarnya dulu selaku pembina. Baik, mungkin nanti juga organisasi yang ada di di penggalang. Mungkin ada kakak-kakak pernah mengenal yang namanya JP. Nah, terus ada kalau JP itu apa kak? Terus ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Penggalang itu apa saja gitu. Terus nanti juga akan disampaikan juga mengenai tanda-tanda. Ada tanda jabatan, ada tanda penghargaan, ada tanda kecakapan dan lain sebagainya. Jadi nanti kakak-kakak kita akan berdiskusi bersama-sama. Mungkin kakak-kakak pernah melantik di gugus depannya. Sudah melantik belum? Oh ya. Nanti dulu biar nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Makanya nanti kita kupas bersama-sama. Oke, kak, lihat tadi. Nanti akan kita kupas bersama-sama syarat melantik dan nanti bagaimana cara menguji dan lain sebagainya. Kita sebagai pembina apa saja di penggalang nanti akan kita sampaikan bersama-sama. Nanti kita akan diskusi bersama-sama. Baik, itu kakak-kakak untuk pengantar. Jadi nanti kita di sini mohon maaf, di sini kita jangan merasa wah aku raiso kabeh, jangan seperti itu kakak-kakak. Kita di sini belajar bersama-sama. Begitu juga saya dengan Kak Syahrini, cuman saya lebih duluan daripada kakak-kakak semua. Jadi di sini nanti kita sama. Kita saling sharing, kita saling memberi masukan, dan kita saling memberi saran untuk kegiatan-kegiatan, terutama nanti dengan kakak-kakak semua. Jadi nanti ada kesepakatan, mungkin ada pengetahuan-pengetahuan yang kakak-kakak selaku pembina, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk adik-adik kita, sehingga mereka juga
bisa mengetahui apa yang kita inginkan dari tujuan pramuka yang kita laksanakan ini. Sementara itu mungkin Kak Sari ini monggo ya. Kita sharing saja ya kakak, kita sama-sama belajar yang di Penggalang itu seperti apa. Kita punya TKK, SKK dan TKK, kemudian bagaimana kita harus melantik karena kita mempersiapkan dinas bangsa di tugas depan masing-masing. Dinas bangsa depan masing-masing. Di sini materinya yaitu dunia penggalang, jadi kita fokus ke penggalang. Sekarang Kak Sarini sama Kak Sarini apa? Siapa ya enak dipanggil? Kalau Sarini nanti dikira artis. Nah, enggak apa-apa, kenal aja itu kan. Ya biasanya nanti Saking juga ya malah kayak itu kalau Ami. Kira nanti artis, nanti maju mundur terus nanti terus jadi jelek lagi. Jadi santai aja ya kakak, kita sharing apa yang di tugas depannya seperti apa. Jadi kita sama-sama untuk meluruskan. Ya tadi ya. Terus yang sudah kita laksanakan di tugas depan itu nanti kita sharing lagi di sini. Terus masalah ada juga yang pramuka Garuda ya nantinya ya. Pramuka Garuda ada sendiri materinya. Jadi kita hanya sampai di SKK, TKK, pelatihan, kemudian apa yang harus kita buat nanti di tugas depan masing-masing. Tadi siapa yang sudah selain ya di tugas depan SD apa SD? MTS nanti Lima Klaten. Nah, untuk pelantikan TKU-nya. Oh TKU Kak Dwi. Terima kasih. Sementara nggak apa-apa ya untuk pelantikan. Memang ada aturan selaku pembina untuk melantik. Karena kalau sudah pet, ya itu ya, bisa memang pramuka seperti itu. Ya, untuk hak melantik pembina, melantik adik itu minimal seperti jenengan itu KMD. Berarti harus mempunyai SIM dulu, ya. Jadi kalau sebenarnya tidak apa-apa, karena kakak-kakak belum tahu nggak apa-apa. Jadi nanti inilah tujuan kita mengikuti seperti ini, panjenengan biar mempunyai SIM. Nanti kalau penggalang jenengan bisa berhak melantik untuk adik-adik jenengan menjadi tingkatan-tingkatan yang mereka inginkan. Jadi nanti sebetulnya ya kalau belum apa ya tadi kalau yang pramuka kepepet itu nggak apa-apa. Begitu juga mohon maaf juga untuk satuan terpisah ini kebanyakan mohon maaf juga yang sekolahan itu wis saenengi, padahal itu enggak. Karena sangat inti sekali yang namanya pramuka itu ada yang namanya satuan terpisah. Ya enggak kan? Ya kalau putri ya membina putri juga tidak. Biasanya mohon maaf, ini pengalaman yang sering kita apa ya? Saya sering di lapangan juga. Yang wis jadi pembina, kuwi jika wong jobo. Kebanyakan seperti dia enggak. Terus nanti kakak itu cuma duduk manis naik kantor. Nah makanya inilah mohon maaf karena apa banyaknya tidak fungsi di KMD seperti itu Kak. Nanti kalau ditanya oh enggak bisa karena apa belum praktek aja. Mungkin kakak-kakak di sini juga tanda-tanda oh iso ini ya enggak. Nah kita mohon maaf kita sebagai guru itu sudah ya tidak cuma guru aja. Kalau kita yang namanya bisa kita lihat itu kita bisa mempelajari. Apalagi nanti kita sering bertemu bergaul dengan teman-teman jalan ya seperti itu. Jadi mohon maaf, monggo nanti kita sharing mengenai kegiatan pramuka yang ada di depannya masing-masing. Terus nanti mohon maaf, apa yang dimaksud dengan pasukan kita kenalkan dulu. Mungkin ada pasukan apa itu Pak? Pasukan itu anggota regu yang berbaris di belakang. Hah? Ada lagi? Monggo. Oke, ada lagi? Berapa? Pasukan? Oke, ada? Mungkin pasukan itu terdiri dari kumpulan. Oke, ada lagi? Ya, baik. Betul?
sudah, tapi kita sempurnakan. Yang namanya pasukan itu adalah regu penggalang yang terdiri dari 4. Itu nanti yang dinamakan pasukan. Jadi satu pasukan itu kalau dalam latihan itu 4 regu. Jadi nanti, tapi mohon maaf karena lihat situasi dan kondisi juga pembinanya biasanya langsung secara massal, tapi ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan dia tahu dulu yang namanya pasukan itu adalah 4 regu dari penggalang. Dari pasukan itu dipimpin oleh yang namanya pratama. Nah, itu biasanya kalau dalam event pramuka itu, ya, itu semua dipimpin oleh pratama, yaitu pimpinan utama. Dan nanti ada tanda-tandanya juga kakak, yaitu namanya nanti ada yang namanya tanda jabatan. Nanti ada yang strip 1, strip 2, strip 3. Nah, kalau strip 1 biasanya nanti kakak-kakak mengenal yang namanya pintu, pimpinan regu, ada wakiltu, nah, wakil pimpinan. Nah, itu nanti ada jenjang-jenjangnya. Nah, itu, jadi itu nanti merupakan tanda. Itu ya kakak-kakak. Jadi nanti kita akan mengenal dulu istilah-istilah dalam kegiatan pramuka. Jadi nanti kakak-kakak tidak bingung pintu itu apa atau pimpinan kedua pintu dan lain sebagainya. Itu ya kakak-kakak. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kita banyak sharingnya saja. Nanti terus kita diskusi bersama-sama. Monggo. Mungkin ada istilah-istilah di hidup jenengan yang belum kita ketahui. Nanti kemudian di sini pun saya juga tidak mengetahui semua, tapi nanti kita akan sharing bersama-sama. Monggo, ada? Monggo kakak-kakak, mungkin di SD atau mungkin di SMP-nya, monggo. Ya, Kak, semisal kita mengadakan kegiatan, apakah kita bisa membuatkan Tiska atau tidak? oh bisa, bisa, ya. Tapi itu merupakan tahu Tiska sih kata kakak-kakak Tiska. Nah, tanda ikut serta kegiatan. Boleh kakak-kakak, ya, boleh kakak. Yang jelas itu sesuai dengan sesuai dengan yang kakak-kakak buat. Nah, jadi nanti istilahnya kakak-kakak harus mengartikan. Misalnya kegiatan, oke mak, tandanya apa itu tidak apa-apa. Terima kasih ya. Yang penting tidak menyalahi aturan yang sudah ada dalam ADART gerakan pramuka. Gitu kakak. Ada lagi? Saya Monggo. tentang kegiatan ekskul pramuka ya. Ya. Dalam misalkan 1 semester itu, misalkan 1 semester atau 1 tahun pelajaran itu apakah disediakan untuk penutupnya, closingnya itu kayak 5 samping kayak gitu? Harus oke ya. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Itu pertanyaan bagus. Mohon maaf, biasanya adik-adik kegiatan pramuka endingnya apa? Kemah kan? Nah, endingnya kemah. Nanti seandainya untuk meningkatkan kecakapan, kakak-kakak bisa mengadakan misalnya seperti dalam terampil atau game dan lain sebagainya. Tapi biar mereka menarik itu tantangan tersendiri kakak-kakak. Memang itu nanti akan kita bahas dalam kegiatan penggalang itu ada namanya kegiatan yang menantang. Tapi kakak-kakak ini perlu kita perhatikan banyak kecelakaan dalam kegiatan pramuka. Yang paling penting safety dulu atau keamanan perlu ini. Tolong kalau kakak-kakak mengadakan kegiatan di luar yang mengandung risiko, tolong kakak-kakak jangan sekali-sekali cuma mempercayakan kepada orang lain. Kalau perlu pembina harus terjun langsung. Ya, harus terjun langsung. Jangan cuma mempercayakan kakak-kakak mungkin sudah mempunyai DP. Wes, udah kamu survei aja. Nah, bagaimana survei kegiatan lokasinya udah kak, bagus sekali. Nah, itu memang mohon maaf ini kakak-kakak mohon ini sangat riskan sekali. Kakak-kakak harus terjun langsung bagaimana situasinya. Kalau perlu kita nyebur. Kalau saya seperti itu kak. Lebih baik pembinanya dulu daripada dengan nanti diotong-otong. Itu ya. Terus nanti juga
jangan diminimkan pengawasan. Ini sangat safety sekali. Nggak ada terus ada pembinaannya dua yang iso, tapi dalam di lapangan harus KKN, harus ada yang bertanggung jawab orang dewasa. Ini sangat penting sekali. Ini kakak-kakak, monggo kalau ada wisata yaitu kita lihat lokasinya dulu, supaya atau enggak dan lain sebagainya. Terus jangan lupa kita juga membagi izin, memberitahu pada orang tua dan izin pada yang apa istilahnya yang berkaitan, misalnya ada Pak kalau kelurahan ya kelurahan atau Pak RT dan lain sebagainya, apalagi kegiatan malam itu ya kakak-kakak itu kan ya, monggo. Bentar, kalau saya tambahin. Gini Kak, tadi saya jawab tentang perkemahan. Apakah harus setiap semester ada kemah atau tidak? Ini pedoman untuk pembina pramuka itu ada yang namanya SKK. Oke, nanti akan dijelaskan pada materi SKK dan SKU dan SKU. Ya, sampai ke TISK-nya nanti ada materi khusus. Saya tahunya dulu kurikulumnya itu. Nah, untuk mendapatkan itu kan biasanya untuk SKK itu digunakan untuk nanti mau masuk golongan, mau yang pramu, mau yang rakit, atau mau yang akan diujikan dari itu. Kalau maksud saya ini pedoman dulu. Nanti juga akan saya bahas waktu saya membahas postur pembina pramuka di sini. Nanti saya bahas tentang apa? Postur pembina pramuka. Jadi dasar dulu. Penjenengan tahu huruf kurikulum pramuka ada di mana? Betul nggih? Jadi jangan jangan melenceng, belum nggih? Jadi di situ sudah ada rambu. Mana-mana istilahnya kalau nih dewe isi RPPT perencanaan pembelajaran ini pedomannya itu bukan kemahnya. Kemah itu karena di situ ada syarat. Pernah kan berkemah bermalam 2 hari atau 3 hari di situ. Berarti kalau ada seperti itu penjenengan ya harus menyelenggarakan apa? Perkemahan. Ini saya gariskan dulu ya. Karena ini nanti masih ada materi yang bahas tentang itu. Ini kita bahas dulu tentang SGT dulu ya. SGT yang berkaitan dengan apa? Penggalang. Golongan penggalang ki apa wae to? Cirinya penggalang rapi kaya apa to? Ciri penggalangan rakit itu seperti apa to? Ciri penggalangan rakit itu seperti apa? Coba saya pengen ngerti penjenengan nanti sepengetahuan penjenengan ya. Salah ora apa-apa nanti dibenerke. Ya. Termasuk saya ya, diluruskan. Bukan karena kita bukan segalanya. Penjenengan yang lebih tahu sebagai pembina walaupun penjenengan belum punya sertifikat apa? Pembina. Kalau nggak nggih, saya nggih. Jadi ini nanti penjenengan coba yang putra menempel untuk yang membuat apa? Putra tanda-tanda menempel tanda-tanda pramuka biar tahu caranya. Yang putra nanti sebagai 2 kelompok apa 1 kelompok kakak ini? 3 kelompok ini. 3 kelompok yang buat baju, buat gambar baju nanti nempel yang ini. Nempel ini ya. Ya. Tapi yang putra biar yang putra Kak. Ya putra Pak, putra. Atau si putranya jadi 1, putrinya jadi bagi-bagi dua ya. Semua Putra jadi 2, putrinya jadi apa? 2. Coba kelompok dulu putranya. Putra sendiri, satu lagi terpisah aja. Coba dulu. Yuk. Biar orang iren. Ya, sini yang putri. Yuk, berhitung mulai 1, 2, 1, 2. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Ya. Yuk, 1, 2, 1, 2 sini apa? Pratama Leomong sing 5 iki nang ndi iki? Pintu. Nek 2 ki pinru. Baret 1 wah pinru. Enggak ada baretnya anggota. Lah kan enggak ada, jadi kosong gitu. Oh iya. Ini 2. Sik iki gambar teko. Kok teko to apa iki? Iki teko ya? Berkemah. Ini PMI kesehatan. Oke cuy, ini sudah nempel-nempel. Ini pegawai kantoran ya. Pegawai kantoran apa satpam ini? Pakai ini. Oke, ini dari regu ini. Nah ini
Oh ya ampun. Nama kelompok ya. Nama kelompok. Nama anggotanya Oke cuy, ini baru pembelajaran puzzle. Ini contoh, ini kita membuat puzzle ya, puzzle seragam pramuka lengkap. Nah, ayo. Iyalah. segera selesai ya. Udah selesai bu. Bu toh, kok bu toh? Ali. Siapa yang siap? Ya. Oke. Nah. Selamat. Iya kakak-kakak. Ya. Kita dari Regu Anggrek, perkenalkan kami Regu Anggrek yang paling cantik-cantik. Yang pertama ada Kak Rina, ada Kak Maria, ada Kak Lilis, ada Kak Farida, Salah ya. Ajeng. Nah, Ajeng pundi? ini adalah gambar terindah yang kami buat. Ini baju penggalang pramuka rakyat ya, penggalang rakyat untuk putri. Nah, yang pertama dari sebelah kanan dulu gantro. Ya, yang pertama ada TKK, tanda kecakapan. Yang pertama itu ada gambar mata. Gambar mata itu pengamat. Yang kedua ada gambar itu namanya penabung. Kemudian ada tanda apa ini ya? Tentang kesehatan berarti tipe 3K. Kemudian ada pengatur rumah. Yang lain ada berkemah ya. Terus kemudian di sini ada tanda kecakapan. Selamat pagi semuanya kakak-kakakku yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, kami dari 4 sekawan Regu Kuma. Jantan-jantan semua ya. Oke, di sini kami dari Regu Kuma. Perkenalkan, nama saya Kak Gubras. Ya. Nama selebritisnya Kak Gubras ya. Kemudian ini Kak Teddy. Nah, Benyawan Prasetya. kemudian ini Kak Ardian. Bener lah? Yes. Ya, bener. Jangan Ardian. Bener. Bapak mantan gubernur kita. Ganjar. Oh, nama artisnya pelawak itu Pak. Oke, di sini saya mau sedikit memberikan penjelasan tentang seragam kepramukaan lengkap di berapa nggak tahu ya 12 ini gugus depannya gugus depannya. Untuk yang pertama saya tunjukkan dari sini dulu. Ini adalah nama regu, nama apa? Baret, nama regu ya. Kemudian ini nama tingkatannya perat yang sebelah di sini yang untuk menggalang. Kemudian yang ini adalah lambang gerakan pramuka atau lembaganya gerakan pramuka. Kemudian di saku ini adalah tanda peringkat atau pangkat dari seorang pratama. Kemudian yang di atasnya ini kalian juga sudah tahu kalau nama seperti ini adalah nama pemilik bajunya. Kemudian di atasnya ini adalah lambang pandu dunia atau SWOG berapa tuh? Nah, pandu dunia itu aja lupa. Nah, kemudian yang atasnya ini adalah tigor. Tigor. Jam cap. Maaf ya pemirsa. Kemudian yang paling atas ini adalah tanda dari Warca, itu paten di sini. Kemudian tadi sudah nomor 2, kemudian ini tanda Warja ya, Warja Jawa Tengah kita. Kemudian ini TKK yang pernah diikuti. Contohnya satu, ini adalah gambar bangunan, itu adalah tata ruang, ya kegiatan tata ruang. Kalau seumpama kita mengikuti kegiatan apa, contohnya ada yang manten, nah itu kita bisa ikut membantu seperti itu. Nah nanti dalam kegiatan bisa diterapkan kalau bisa. Kemudian yang kedua, nah ini lambang P3K. Jadi dalam bidang bermacam-macam seperti kesehatan, seperti kemanusiaan, gotong royong itu juga bisa termasuk di dalam P3. Kemudian ini adalah gambar mata. Mata satu itu maksudnya bukan mata yang anu itu ya, mata satu yang
Jadi ini adalah pengamat. Contohnya itu dalam indera penglihatan. Ya, indera penglihatan. Jadi di tes kalau udah bener nama warna-warna itu biasanya yang baru kelas kecil-kecil itu bisa dapat ini. Kemudian selanjutnya yaitu gambar tenda itu adalah mengikuti sebuah perkemahan. Kemudian nah ini tadi saya bingungnya kirain teko kalau dijogok keluar asapnya itu loh. Kirain ini ternyata bukan, ternyata celengan. Jadi ini adalah kakak menabung jadi hemat tanggal kaya. Oke, demikian presentasi kami dari Regu Puma yang wow. Oke, terima kasih kami dari Regu Puma. Tanya dulu no Kak. Ya. Itu yang sebelah ini TKK itu kalau 6 boleh nggak di situ? Tambah satu lagi biar keren gitu loh. Boleh kalau masih muat, kalau nggak mau nanti kita pakai kayak selendang gitu. 6 boleh berarti ya, kan keren. Nggak boleh, 5 ya maksimal. Iya. Kami juga masih seperti ini yang basicnya, dasarnya kalau apa penggalang adik-adik penggalang di satuan pendidikan di Bujuk kita tuh seperti ini ya Kak. Ini kami sudah kebetulan sudah menamainya, gitu. Jadi mohon maaf perkenalan dulu. Kak Rini, ini Kak Ani, ini Kak Devi, Kak Adi dan saya Kak Triwangi yang paling tua suruh bicara. Yang kantong sebelah kanan Kak, ini nama sudah biasa nama penggalang masing-masing ya. Kemudian ini tanda kepangkatan dicatat sebagai tanda mungkin ya. Pratama maaf. Kemudian ini tanda patut dunia itu ada di keras sebelah kanan. Kemudian tunas kelapa ada di keras sebelah kiri. Kemudian lengan kiri itu ada nama Regu, mungkin ini mawar ya di sini. Kemudian ada tingkatan. Kemudian keikutsertaan. Jadi ini penggalang ini pernah mengikuti Jamran 2019. Jamran itu Jamburi Rapi. Ya. Kemudian lengan sebelah kanan ini adalah tanda lokasi Kuarcap, artinya penggalang itu termasuk anggota Kuarcap Klaten. Kemudian ini kita gudeg ya. Jadi kita gudeg itu gudeg di satuan pendidikan itu biasanya punya nomor ya. Jadi ini ada kita gudegnya. Kemudian ini adalah menunjukkan badge daerah, artinya penggalang di Kabupaten Klaten. Kemudian tanda banyak ini Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian TKK-nya seperti ini, jadi maksimal 5 ya. Kalau lebih dari 5 sepertinya harus ada selimpangnya. Jadi ini yang pertama warna Kami dari Regu Harimau terdiri dari saya, Kak Arya, Kak Samu, Anom, dan Kak Lucu. Kami di sini akan menjelaskan tentang pemakaian badge pada baju seragam pramuka. Untuk yang pertama, di sini ada badge tanda pelantikan yang berupa gambar tunas kelapa untuk laki-laki bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua ada badge untuk tanda kecakapan umum. Ya, tanda kecakapan umum untuk tingkatan terap atau tingkatan yang paling tinggi di penggalang. Kemudian yang nomor 3 ada badge Regu, di sini tergambar Regu Harimau. Kemudian yang di nomor 4 ini masih jadi ragu saya. Ini antara Kiska atau Tigor. Karena di sini ada kesusahan Jambore cabang tahun 2019. Ini bisa jadi adalah Kiska. Iya. Kemudian untuk nomor 5 ini ada bintang tahunan. Biasanya untuk bintang tahunan dipasang yang paling tinggi atau paling banyak angkanya dalam suatu golongan. Ini ada golongan penggalang warnanya merah untuk 3 tahun. Kemudian yang keenam ada WWSN atau PANDUNIA atau singkatan dari World Organization Short Movement. Terus yang ketujuh ada nama dari pemilik baju seperti ini. Yang ke-8 ini ada tanda jabatan
untuk pratama atau pemimpin utama. Kemudian yang 9 ada ring hasduk. Kemudian yang nomor 10 ada hasduknya. Kemudian di nomor 11 ini ada tanda kuarcap kabupaten klaten atau kuartir cabang. Kemudian di nomor 12 ada pita gudeg atau nomor gudegnya sendiri. Kemudian di nomor 13 ada tanda kuarda atau kuartir daerah Jawa Tengah. Kemudian di nomor 14 dan seterusnya ini adalah tanda kecakapan khusus. Untuk penggalang biasanya ada list warna merah. Untuk lingkaran ini tingkat turun, kemudian yang persegi madya, kemudian yang persegi lima ini adalah utama. Untuk warnanya sendiri dari nomor 14 ini adalah untuk kesehatan warnanya biru karena itu golongan kemanusiaan atau gotong royong. Kemudian di nomor 15 ini ada pengatur rumah atau tata ruang, itu warnanya merah karena termasuk kesenian. Kemudian di nomor 16 ini ada TKK pengamat, warnanya putih. Kemudian di nomor 17 ada TKK berkemah, warnanya ini hijau kan. Kemudian untuk yang terakhir adalah TKK penabung, warnanya kuning. Demikian presentasi dari kelompok harimau dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut, 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 salut. Dikasih B, dikasih O, dikasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Akan menampilkan data terlebih dahulu sebelum kami mempresentasikan. Siap? Siap? Siapa kita? Gembira Pramuka. Postur kita? Sigap berwibawa. Siap pembina? Siap siap penuh cinta. Oh iya, kakak-kakak izinkan saya Kak Rina dari keluarga akan Bisa, ini jelasin. Memberikan tanda kecakapan atau penghargaan yang ke-7 satuan terpisah. kita presentasikan, kita akan yel dulu ya Kak. Oke. 3, 2, 1. Di sini sulit, di sana sulit, di mana-mana kita sulit. Penampilan yang terakhir yaitu beberapa di antara yang kami sebutkan saja. Kemudian di sini main-mainnya mengenai pembina yang ideal. Syaratnya yaitu bekerja yang baik, beri jasa, dan Apa sih? Oh, kurang minggir. Maaf kak, kakak beradik ya gitu kak. Ini baru. Oh, makanya baru dia sendiri yang belum ada KMB. Oh. Dari SD, dari Siaga. Biasa kayak penggalang. Kecil. oh iya. Betul. Nah ini kayak PowerPoint dari ngayang center kalian. Nah ini enak ya. Udah tak siap itu kan? Anggap aja PowerPoint. Ya. Cucinya sih kan. Iya. Saya nanya sama dong. Kasih. Oh iya. Oke. Ayo mulai. Oh mulai toh. Start ke dulu. Oh wait. Oke, selamat siang kakak-kakakku tercinta semuanya. Salam dari Jerman ya. Jerman. Maksudnya saya itu dari Jerman. Bahasa Pakis netan. Nah betul. Oke, perkenalkan kami dari Regu Puma ingin menyajikan sebuah
sebuah layar kecil ini ya, tapi tanpa ada cahaya layarnya. Sebelumnya marilah kita membuat jajal ya. Sudah paham tuh jajal? Mana jajal kita? Gak punya jajal. Gak punya jajal. Gak punya jajal. Berarti kreatif. Oke, untuk soal yang pertama tadi yang dikasihkan dari kakak Titing. Soal pertama tadi tentang postur pembina. Nah, postur pembina yang ideal itu seperti saya contohnya ya. Harus memiliki figur yang mempunyai karakter yang baik. Jadi karakter yang baik itu harus baik kepada peserta, baik kepada ibu guru, baik kepada bapak guru, baik kepada tetangga, baik kepada janda, baik kepada semua ya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki etika yang baik. Jadi harus memiliki etika yang baik itu sopan satunya harus terjaga. Seperti ada bapak yang cantik harus seperti itu. Kalau ada yang sombong kita sombongin. Ya apa itu? Kemudian yang ketiga yaitu mampu memotivasi peserta didik. Sepertinya ini harus memotivasi itu kalian harus bisa mengarahkan anak-anak. Kalau saya itu bisa membuat ini kalian harus bisa. Contohnya saya seorang pembina adik-adik besok sebenarnya kalau bisa seperti saya bisa membina mendidik adik-adik bidang lainnya. Membentuk sebuah generasi pembina. Kalau bisa nanti kami terus apalagi itu. Nah iya gini, karena tadi postur apa tadi? Postur pembina tadi jadi aku terbiasa gini ya. Jadi jawabannya ada 3 ya kali ini. Kalau nanti kurang lebihnya dari simbah saya di HP. Kemudian yang kedua hambatan pembina. Hambatan pembina yaitu yang sering kali kita hadapi itu adalah berbagai macam karakter peserta didik seperti bandel, seperti bolosan, malesan. Kalau saya ngajar di waktu ngajar SD itu ada yang nggak pakai seragam, bingung juga mau dimarahin, takut lapor karena saya takut. Zaman sekarang itu kalau kita keras sedikit sama anak, kita urusannya sama Pak Pol. Takutnya itu, Pak Pol. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik kurang berminat mengikuti kegiatan pramuka. Ini biasanya kalau di jeda pulang. Kalau di jeda pulang itu biasanya anak-anak suruh kembali ke sekolah itu malas biasanya. Nah itu hambatannya ada 2 ya. Sudah kami berempat rangkum. Nah, untuk solusinya saya berempat, tapi yang itu sini ya, bukan saya. Yaitu setiap pembina harus mempunyai metode untuk menghadapi berbagai macam karakter. Contohnya kita harus membuat pramuka itu senyaman dan semenarik mungkin, kayak seperti permainan bermain, tapi ada pembelajarannya. Gitu. Kemudian yang kedua, pembina mampu menyajikan, tadi sudah ya, yang menarik itu bukannya menarik tali itu loh ya, menarik itu menarik hati. Nah, menarik hati anak-anak, bukan menarik hati ibunya ya. Udah lagi. Nah, jadi itu. Kemudian juga mampu menciptakan suara segar dan memperhatikan apa yang dibicarakan. Nah, jadi kalau contohnya saya saja ya, mohon maaf, saya bina di SD. Itu setelah mengajar pembina atau mengajar itu saya mengasihkan sesuatu hadiah hitungannya. Saya kasih semua stiker, biasanya seperti itu. Nanti kalau ada rezeki saya beli jajanan. Nanti siapa yang bisa menjawab maju kalau bisa kasih ya itu. Oke, kemudian yang soal yang ketiga tadi sama kakak Titin. Oh Titi. Oh Titi. Oh ya ampun. Maaf ya Bu. Menggalang panggilnya. Oke, untuk peta konsepnya ya. Untuk peta konsepnya seperti ini. Ini nggak tahu ini paru-paru atau jantung atau apa pun dokter juga nggak tahu. Apa ini Kak? Ya. Nah pokoknya seperti ini ya.
Ini peta konsepnya pertama dibagi nomor 1 yaitu profil pembina. Profil pembina itu anggota dewasa Gerakan Pramuka yang membina dan mendidik anggota muda. Kemudian jujur, terbuka, dan cinta anak. Cinta mas, cinta anak mas. Oh, aku bingung. Cinta anak. Lah aku ngomongnya. Oke. Lanjut yang kedua yaitu tugas pembina pramuka. Oh sudah. Oh lanjut ya. Nah, itu tugas pembinanya yaitu membina, memotivasi dan mengembangkan peserta didik. Jangan salah sangka untuk mengembangkan peserta didik ya, bukannya disirami terus berkembang ya. Nah, yang penting dikasih materi pembelajaran bisa untuk menambah wawasan anak. Kemudian selanjutnya itu postur pembina. Postur pembina tadi juga sudah diterangkan dan ini sudah ada tambahan sedikit di bawah ini ya. Nah, di bawah ini. Kemudian konsep yang terakhir yaitu tanggung jawab pembina yaitu membina peserta didik di gugus depan. Kalau pembina pramuka nggak di gugus depan berarti bukan pembina. Tapi nggak tahu itu apakah di luar. Oke, cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk terakhir sebelum saya tutup, boleh berdiri semuanya? Iya. Berdiri semuanya. Saya dendam sama reguman tadi ya. Oke, nanti kalau saya bilang tepuk ayam, kalian kuek sambil gini ya. Tepuk ayam, gini, kuek. Dua kali. Peta-peta, kok ya peta-peta. Peta ya. Nanti yang ketiga kan joknya langsung duduk ya. Jangan sampai pecah telurnya. Siap. Tepuk ayam. Peta-peta. Duduk. Oke, cukup sekian dari kami. Rego Puma, terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih tepuk tangannya. Guru mengajar otomatis saya harus mengetahui ya mempunyai profesi ada ya menguasai. Kemudian sebagai kakak bagaimana melindungi dan sebagainya. Kemudian sebagai orang tua harus seperti apa? Oke cuy, ini waktunya istirahat dulu. Demikian untuk part satunya dulu ya, part 1 berarti part 3 ya, part 3 untuk edisi konten saat ini. Nanti sambung lagi sampai sore part yang keempat. Ini part yang ketiga. Sampai jumpa di konten berikut nanti. Dadah.